أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat Isya berjamaah, dan kita lanjutkan dengan qiyam Ramadan yang mudah-mudahan diridhoi diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ahmad Farid di dalam kitab beliau yang judulnya Min Akhlaqis Salaf, di poin yang nomor 15 itu pernah mencatat, menulis, wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum nasaha ba'duhum ba'dah wa kana al-kabiru la yatakaddaru bin nushi as-saghiri lahu wa bil aksi. Dan di antara akhlak dan di antara etika adabnya para salaf, di sini yang disebut oleh Syekh Ahmad Farid adalah sahabat, tabi'in dan tabi'in. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, khairun nasi qarni thummal ladzina yalunahum thummal ladzina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia itu adalah qarni, yang hidup pada zamanku, yang dimaksud adalah para sahabat Rasulullah SAW. Thummal ladzina yalunahum thummal ladzina yalunahum, kemudian para tabi'in, kemudian tabi'in. Ini yang dimaksud oleh Syekh Ahmad Farid dengan bahasanya wa min akhlaqihim radhiyallahu anhum. Dan di antara etika adab akhlak daripada kaum salaf itu adalah nasaha ba'duhum ba'dan. Sebagian mereka menasihati kepada sebagian yang lain. Kemudian fakana al-kabiru la yatakaddaru binasi as-saghiri lahu wa bil aksi. Dan adapun orang yang usianya lebih tua, yang lebih sepuh, la yatakaddar. Yatakaddaru itu secara bahasa keruh ya, tapi di sini dimaknakan alergi, gengsi. Jadi orang yang lebih tua dari kalangan kaum salafus saleh itu adalah la yatakaddar. Orang yang lebih tua itu tidak alergi, tidak gengsi kalau menerima nasihat dari yang lebih muda, au bil aksi atau sebaliknya. Di sini bisa kita melihat nanti di paparannya itu di poin nomor 15 di dalam kitab beliau itu. Ini menunjukkan rendah hati, menunjukkan ketawaduan daripada para sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in dan tabi'in. Mereka itu tidak memandang siapa yang memberikan nasihat. Mereka itu tidak memandang dari mana kebenaran itu berasal. Kalau dikatakan masalah kelompok ataupun organisasi, pada masa itu belum ada kelompok yang eksklusif, apalagi tidak ada yang namanya organisasi pada waktu itu. Yang ada bagi mereka itu adalah al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu dan jangan menjadi orang yang ragu-ragu. Maka di antara etikanya beliau para sahabat Rasulullah SAW, meskipun umpamanya yang lebih tua itu dinasehati oleh yang lebih muda, mereka akan legowo. Atau sebaliknya, yang muda dinasehati oleh yang tua, mereka pun juga akan legowo. Ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai panutan umat. Suatu saat ketika terjadi peperangan, itu Rasulullah SAW menawarkan sebuah taktik peperangan kalau dalam bahasa kita ya. Maka kemudian ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah,
ahadza min ra'ika au minal wahyi. Wahai Nabi, apakah ini datang dari ijtihad jenengan, akal jenengan, ataukah ini datang dari wahyu? Maka Nabi Muhammad mengatakan, hadza min ra'yi. Ini datang dari akal saya, ini datang dari pemikiran saya. Akhirnya kemudian diberikanlah masukan-masukan nasihat tentang taktik peperangan yang jitu itu kayak apa. Nabi Muhammad itu sebagai seorang nabi dan rasul itu tidak mentang-mentang, tidak sok-sokan. Beliau menerima masukan, beliau menerima nasihat daripada sahabat Rasulullah yang menawarkan taktik perang itu, Masya Allah, dan akhirnya melaksanakan itu dan mengalami kemenangan yang begitu luar biasa. Kanjeng Nabi sebagai seorang nabi dan rasul tidak sok-sokan, sekali lagi mau menerima masukan dari para sahabat. Termasuk nanti kita akan kenal dengan masalah pengawinan kurma. Ya, pengawinan kurma itu sampai Rasulullah nanti akan mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu itu lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada masa sahabat kita kenal yang namanya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu usianya muda sekali, tapi ahli di dalam masalah ta'wil tafsir Al-Quran, seperti yang didoakan oleh Rasulullah, Allahumma 'allimhu at-ta'wil. Di kalangan para sahabat, Ibnu Abbas ini meskipun usianya muda, sangat muda, tapi ahli dalam Al-Quran, tafsir Al-Quran, ta'wil Al-Quran, sehingga meskipun masih muda, beliau ini menjadi rujukan para sahabat yang lain. Para sahabat-sahabat yang lebih tua, yang lebih sepuh, yang lebih senior, tidak segan-segan datang kepada Ibnu Abbas minta petunjuk bagaimana sebenarnya maksud daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan nanti akan kita bisa melihat di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib bagaimana Ibnu Abbas sanggup menyadarkan ratusan orang-orang Khawarij, ya, dengan pemahaman-pemahaman Al-Quranul Karim. Kita kenal juga yang namanya Ibnu Umar. Ibnu Umar itu putra daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Usianya juga sangat muda. Di kalangan para sahabat, Ibnu Umar ini dikenal sebagai ahli fikihnya para sahabat. Kalau kita belajar tentang fikih sunnah, ya, fikih yang berorientasi kepada sunnah, mungkin yang pernah ditulis oleh Said Sabiq namanya fikih sunnah, kita pasti akan menemukan fatwa-fatwa fikihnya daripada Ibnu Umar alaihissalam. Ya, Ibnu Umar radhiyallahu an. Tidak segan-segan kemudian para sahabat Rasulullah SAW yang lebih sepuh, yang lebih senior datang ke Ibnu Umar untuk minta petunjuk bagaimana sebenarnya ajaran fikih secara sunnah Rasulullah SAW. Sampai nanti kita akan bisa menemukan fatwanya, tata cara sholatnya Ibnu Umar yang sholat witir yang 3 rakaat dengan 2 kali salam itu. Kita akan menemukan di fikih sunnah itu dari fatwanya Ibnu Umar, hadis dari asalnya Ibnu Umar. Kita kenal juga yang namanya Umar ibnu Salamah, ya, Umar ibnu Salamah. Umar ibnu Salamah itu pada waktu itu usianya masih 7-8 tahun, ya, dan ternyata kemudian dijadikan imam oleh kalangan sahabat yang senior yang lain. Karena mereka paham ketika Rasulullah mengatakan ya ummu al-qauma aqra'uhum li kitabillah itu, wa in kanu fihi sawaun fa'alamuhum bisunnah, dan seterusnya itu. Ketika usia 7-8 tahun Umar ibnu Salamah ini dijadikan imam. Inilah ketawaduan, inilah kerendah hatian daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka paham bahwa ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Ketika Rasulullah ditanya, "Liman ya Rasulullah?" Nasihat itu untuk siapa? Di situ nanti kita bisa melihat lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimin wa amatihim. Kalimat yang terakhir wa amatihim, bahwa nasihat itu memang juga untuk keseluruhan umat Islam. Dalam posisinya kemudian kita paham watawasau bil haqqi watawasau bis sabr.
Pakai wazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, musyarakah, bahwa yang namanya umat Islam, orang-orang beriman itu saling nasihat menasihati di dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati di dalam kesabaran. Itu artinya setiap orang Islam mempunyai dua kedudukan. Harus berani menyampaikan, harus berani menasihati, menyampaikan kebenaran, dan juga harus berani untuk dinasihati dan menerima kebenaran. Saya ingin munasabahkan dengan surat Al-A'la ayat 10 sampai ayat 11. Kita coba analisis sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab gitu ya. Di dalam ayat yang ke-10 itu ada kalimat sayadzakkaru may yakhsha. Kemudian ayat yang ke-11 wa yatajannabuha al-ashqa. Ayat yang ke-10 diawali dengan huruf sin. Kita paham huruf sin itu kalau dalam bahasa Arab mempunyai makna akan, sama dengan saufa. Bedanya kalau untuk sin itu limakna lil qarib, untuk sesuatu yang dekat, lil qarib. Kalau saya mengatakan saat ribu kaya aki, saya akan pukul anda wahai saudaraku, kalau saya pakai huruf sin itu berarti jarak ucapan saya dengan pemukulan itu dekat sekali. Beda dengan saufa. Kalau saya mengatakan saufa adribu kaya aki, saya akan pukul anda, karena saya memakai saufa, maka jarak pengucapan saya dengan pemukulan saya itu mungkin ada jedanya. Lah, setelah ada huruf sin kemudian di ayat itu memakai fi'il mudhari'. Kalau kita belajar bahasa Arab itu, fi'il mudhari' itu bimakna hal wa bimakna mustaqbal. Makna yang sekarang, makna yang akan datang. Coba kita gabung antara huruf sin dengan fi'il mudhari' di sini. Ya, yakhsha, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berarti sekarang atau yang akan datang, dalam waktu yang dekat, segera kalau berhadapan dengan nasihat, peringatan, kebenaran, dia akan langsung mengambil. Seperti yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah, tidak melihat siapa yang memberikan. Karena Rasulullah SAW mengatakan al kalimatul hikmatu dhalatul mu'min haitsu wajadaha fa huwa ahaqu biha. Kalimat hikmah, kalimat kebenaran itu dhalatul mu'min, barang temuan bagi orang-orang mukmin, haitsu wajadaha fa huwa ahaqu biha. Dimanapun dia menemukan hikmah kebenaran itu, dia berhak untuk mengambilnya. Meskipun datang dari anak TK, anak SD, ataupun anak kandung kita, kalau yang disampaikan itu adalah kebenaran, ambil. Meskipun di luar kelompok kita, meskipun di luar organisasi kita, yang dibenarkan adalah Al-Quran dan Sunnahnya. Maka di sini kalau kita kaitkan dengan masalah wala wal barok, ya, wala wal barok kita itu bukan organisasi, bukan ulama, bukan ustadz, bukan kiai, bukan kelompok. Tapi wala wal barok kita adalah Islam, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ketika berkenaan dengan masalah nasihat, jangan melihat organisasinya, jangan melihat kelompoknya, jangan lihat kiainya, usianya. Lihat apa yang disampaikan. Jangan sampai pada posisi ayat yang nomor 11 surat Al-A'la. Ayat yang nomor 11 itu wa yatajannabuha. Ya, lagi-lagi memakai fi'il mudhari'. Bimakna hal wa bimakna mustaqbal. Ya, sekarang ataupun yang akan datang, orang yang celaka itu lebih cenderung menjauhi nasihat, peringatan dan kebenaran yang datang kepada dirinya. Faktornya macam-macam. Apalagi dalam posisinya begini, kita sempat disampaikan ya, disindir oleh Allah, dinasihati oleh Allah di dalam surah Al-Luqman. Mudah-mudahan kita tidak seperti ini ya. Idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'a ka'anna fi udhunayhi waqra. Ketika dibacakan kepada dia itu ayat-ayat kami, Masya Allah, nasihat yang berorientasi kepada Al-Quran itu ya. Kalau dibacakan kepada dia itu ayat-ayat kami, walla, satu, berpaling, mustakbira, menjadi orang yang sombong. Loh, kenapa disebut dengan mustakbir? Karena Rasulullah Muhammad di dalam riwayat Muslim pernah mengatakan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Orang yang sombong itu, kata Nabi, orang yang suka menolak kebenaran dan suka meremehkan orang lain. Kalau Anda, kita semua di sini
kok suka meremehkan orang, itu berarti sombong itu. Kalau kita masih suka menolak kebenaran, itu sombong itu. Ya, kadang-kala kita meremehkan orang itu macam-macam faktornya. Ini dari penampilan, ya, dari kelompok, dari organisasi, dari apa? Hati-hati. Nah, surat Luqman mengatakan walla, kemudian mustakbiran, kemudian ka'allam yasma'ha, seolah-olah dia tidak mendengarnya. Ka'anna fi udhunaihi waqara, seolah-olah di kupingnya itu ada waqara, penutup, penghalang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini karena memang kultum ya, nggak panjang-panjang ya. Rasulullah itu menggambarkan hati kita ini, hatinya manusia ini seperti tanah, seperti tanah. Sementara peringatan, kebenaran, nasihat menggambarkan Nabi itu seperti air hujan. Ada tanah modelnya 3 menurut konteks yang seperti kita bicarakan ini. Ada naqiyatun, ada ajadib, ada qi'anun, ada 3. Nggak tahu kita masuk tanah yang mana modelnya ini ya. Kata Nabi ada yang namanya naqiyatun. Model tanah itu yang yaqbilu al-ma'a wa yumbitu al-kala'a al-usba al-kathir. Ada model tanah itu, kalau ketika dia itu terkena air hujan, yaqbilu al-ma', dia sanggup menerima air. Kemudian apa? Yumbitu al-kala'a wal usba al-kathir. Tanah ini bisa menumbuhkan tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang banyak. Ini hatinya orang mukmin, seperti yang ditiru oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima nasihat, kebenaran, ayat-ayat Al-Qur'an, sunnah, maka mereka akan menyerap, menerima, dan mampu menumbuhkan perbuatan-perbuatan sesuai yang mereka terima. Sehingga ada statement dari salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Mereka mengatakan begini, kami tidak menambah dari 10 ayat sebelum kami hafal, paham, dan melaksanakan 10 ayat itu. Itu sahabat. Sehingga kalau nanti ada sahabat yang hafal 30 juz, berarti mereka paham dan melakukan yang 30 juz itu. Kita ini pada tataran hafal saja masih susah kadang-kala. Ya. Kemudian ada model tanah yang nomor 2, namanya ajadib, kata Rasulullah. Ajadib ini amsakatil ma, ya, amsakatil ma, tapi wala yumbitu al kala awal usba al kathir. Ada model tanah itu kalau terkena air hujan hanya mampu menampung saja, menahan saja, tapi tidak bisa menumbuhkan tanaman-tanaman, tidak bisa. Tapi kata Nabi, model tanah yang kedua ini masih ada manfaatnya. Kenapa? Airnya menggenang di situ. Mungkin kadang-kala kita itu pakai untuk air menggenang itu kita buat untuk nyirami apa dan apa, masih bermanfaat. Ada orang yang modelnya begitu. Dia menerima kebenaran, menerima nasihat, menerima peringatan, ayat-ayat Al-Quran, sunnah, ditampung saja. Ya, ditampung saja. Ini masih bagus. Dia masih punya kapasitas keilmuan, walaupun kemudian berubah atau tidak perilakunya, walam. Nah, yang rusak itu seperti dalam posisinya ayat yang ke-11 surat Al-A'la tadi itu, model yang disebut dengan qi'anun, kata Nabi. Qi'anun. Qi'anun itu la yaqbilu al-ma wa la yumsiku al-ma wala yumbitu al-kala'a wal usbal kathir. Wis repot kalau model begini. Ada model tanah terkena air hujan itu menyerap air juga tidak, menahan air juga tidak, menumbuhkan tanaman-tanaman juga tidak. Ini model yang kayak apa begini? Ada orang yang modelnya seperti Qi'anun ini. Ketika ada peringatan, nasihat, kebenaran yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, menerima juga tidak, memahami juga tidak, melaksanakan juga tidak.
Yaitu tadi seperti di dalam surat Luqman tadi, idza tutla alaihi ayatuna ya walla mustakbiran dan seterusnya, atau di dalam seperti di surah Al-Mutaffifin ya, qala asatirul awalin, ini dongengan-dongengan di masa lalu saja. Atau seperti di dalam surah Al-Baqarah atau surat Luqman juga ada, wa idza qila lahum ittabi'u ma anjalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Kalau di ayat yang lain memakai alfaina. Loh, apakah sama antara alfaina dengan ma wajadna 'alaihi aba'ana? Hampir sama. Orang-orang model begini ketika diberikan ini loh ayat, ini pun sunnah, dia cukup mengatakan bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Cukup bagi kami sudah menemukan dari bapak-bapak kami, nenek moyang kami, guru-guru kami dulu begini, ya sudah. Ada zona nyaman dengan yang dipahami sekarang, sehingga pas ketika ada sesuatu yang berbeda dari Al-Qur'an dan Sunnah, nasihat peringatan, mereka cenderung tidak mau keluar dari zona nyaman yang itu. Sehingga ketika ada jamaah laporan diberitahu Al-Qur'an Sunnahnya begini, dia hanya ngomong itu kan kata kiaimu, kata kiai saya enggak. Ini model-model semacam itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya katakan bahwa bulan Ramadan itu syahrul ilmi. Loh, kenapa saya katakan syahrul ilmi? Setiap bulan Ramadan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu didatangi oleh malaikat Jibril. Untuk apa? Di antaranya kata konteksnya, Al-Quran itu sifatnya tauqifiyah. Walaupun ayat-ayat yang turun kepada Nabi Muhammad itu tidak seperti yang kita baca di dalam mushaf yang semacam ini, ya. Turunnya itu kadang-kala nanti surat ini turun di sini, ini turun di sini. Tapi kemudian namanya malaikat, ya, malaikat Jibril datang dengan sifat tauqifiyah, nanti akan meletakkan ini berhentinya di sini. Makanya nanti kita kenal namanya waqaf Jibril. Ada waqaf Jibril, mungkin baru dengar waqaf Jibril itu ya. Ada namanya waqaf Jibril, ya. Ada waqaf Qobi, ada waqaf Hasan, ya, dan seterusnya. Ada waqaf Jibril. Kenapa? Disitulah malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah. Ini surat Al-Baqarah surat pertama di sini begini sampai pada posisi yang seperti sekarang ini. Itulah syahrul ilmi. Ada syahrul ilmi di situ. Ya, kalau saya dulu pas belajar di Madrasatul Quran di Tebuireng dulu itu dipahamkan ini loh, waqaf Jibril itu maksudnya begini. Masya Allah ya. Ustadz Qamari Saleh yang hafid 30 juz dengan tafsirnya, Masya Allah ya. Itu di situ ada tauqifiyahnya, pemahaman Al-Quran. Nah, maka kemudian Rasulullah pun dipahamkan ini maksudnya, ini anunya begini, ini begini. Nah, kita ini mohon maaf di Masjid Al-Mu'minun Mahakam ini kan jenengan subuh diceramai, Ba'da Isya ini juga diceramai. Kira-kira kuping panas pora itu? Kupingnya panas pendak, diceramai setiap hari. Kalau buat saya inilah ladang ilmu kita. Kalau saya melihat itu jamaah-jamaah saya itu kayak yang apa namanya tadi pagi itu, Masya Allah, saya ceramah cukup panjang, hampir setengah jam lebih subuh, tapi dengan instan dia mencatat, Masya Allah. Setiap hari dia bawa tulisan, sehingga selama 1 bulan itu berarti ada 60 catatan dia itu bisa memahami itu. Masya Allah, itu syahrul ilmi. Ya, bagi kita itu adalah sebuah modal buat kita. Belum tentu kok kita itu di luar bulan Ramadan mau belajar di majelis taklim. Ya, berapa persen sih mau datang ke majelis taklim? Ya, maka dari itulah konteksnya benar yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Farid di dalam kitab Min Akhlaqis Salaf. Nanti jangan buka lagi kitab Min Akhlaqis Salaf ya. Bukan yang Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf, ada 2 ya, ada 2 kitab gitu. Yang ada Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf dengan kitab Min Akhlaqis Salaf. Ini yang paling yang simple pembahasannya di kitab Min Akhlaqis Salaf punyanya Syekh Ahmad Farid. Di situ beliau jelentrehkan bagaimana sih sebenarnya salafus saleh, para sahabat, tabi'in ketika menerima kebenaran, ketika menerima nasihat. Mudah-mudahan kita ini diberikan hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu dalam koridor kebenaran sehingga kita menghadap kepada Allah betul-betul membawa ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.